503 atas nama Zahratun Nisa Al-Saidi utusan Rasalewi dengan jumlah nilai 334. Juara umum perorangan Kuliah terbaik dengan nomor peserta 315 Atratna Sari. Selamat datang Pak Wali Kota. Lanjut dulu Pak Ketua. Juara umum lingkungan jatuh pada lingkungan Rasalewi. Dewan Hakim MTQ tingkat Kelurahan Jati Baru. Ada cabang hafalan yang terlupakan ini, cabang hafalan ayat-ayat pendek Al-Kausar dengan nomor peserta 14 nilai 184 utusan Rasalewi. Juara harapan atas nama Muhammad Nabil dengan jumlah nilai 179 utusan Sapaga. Koli harapan 2 utusan Sapaga. Koli harapan terbaik 3 Ahsanul Muhtadin nilai 170 utusan Sapaga. 5 Abida Citra Syakbani. 6 Akila Farisa Mufia dengan nomor 100 2023. Ketua Hamid Haji Akhir, Sekretaris Bujamil SPDI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau begitu luar biasa menepati janji bertemu dengan Interkaso, bersilaturahmi dengan Interkaso. Pak Ketua Panitia, Pak Wali sudah hadir. Tadi beliau sampai kepada Mada, harusnya saya baca laporan panitia ini di depan Pak Wali, karena saya sudah hafal 4 hari katanya Pak Wali. Inilah harapan masyarakat Wilayah 2 Pak Wali. Bisi-bisinya Mada mulai dari awal acara sampai ini. Ini Pak, menguatkan dari Pak Wali. Lain menguatkan hari gimana? Kita sampai di atas panggung ini. Mudah-mudahan di tahun 2024 Masjid Al-Ikhlas Pak Wali bisa menyumbangkan 200 juta. Kemudian Bapak dan Ibu, setuju? Setuju? Sekali setuju? Mati dan kami muliakan semangat Pak Lali dapat sama kok. Untuk itu mari kita dengarkan bersama penampilan peserta terbaik Kuliah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Jati Baru sekitar lebih kurang 3,5 miliar APBD 2 datang di Jati Baru. Maka sampaikan pertama, Mada memang ditugasi khusus oleh Pak Wali untuk mengontrol seluruh masjid yang di Jati Baru. Beliau sampaikan kalau salah satu masjid tidak mendapatkan bantuan, ente tanggung jawab atau tidak? Siap Mada jawab. Alhamdulillah, Masjid Babur Rahman mendapatkan 275 juta. Tahun 2020 75 juta, tahun 2023 200 juta. Alhamdulillah. Kemudian Masjid Al-Hidayah tahun 2021 150 juta dan tahun 2023 sebesar 150 juta. Artinya 300 juta. Kemudian Masjid Al-Madiyah Al-Selewi tahun kemarin 200 juta, insya Allah tahun depan 200 juta. Kemudian musola ada 3 dikasih beliau lebih kurang 150 juta. Ditambah lagi perluasan TPU, ditambah lagi program-program yang lain. Dan insya Allah Mada dengar kabar dari Kepala Bapeda dan Kadis Perki 2023 ini jalan tembus dari lapangan menuju lapangan tembak akan langsung dibebaskan dari aspal oleh Wali Kota Bima 1,8 miliar. Fabi ayala lirobikum mati wajiban, kata Pak Ustaz. Ini mana lagi yang kita minta? Untuk itu mari kita dengarkan bersama sambutan secara resmi dan menutup secara resmi musyawarah tilawatul Quran oleh Bapak Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Bima, Bapak Samsudin, yang saya hormati asisten Camat Asakota, Camat Tunggal, Lurah se-Kecamatan Asakota, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dapat menghadiri acara penutupan musabaqah tilawatil Quran tingkat kelurahan Jati Baru, Kecamatan Asakota, yang terselenggara dengan sukses tanpa halangan apapun. Satu hal yang saya sampaikan kepada keluarga besar yang ada di Kelurahan Jati Baru, program MTQ ini bukan saja sekedar program seremonial yang hanya kita targetkan adalah acara-acara saja. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana musabaqah tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bima dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota dan mengutus sampai tingkat provinsi atau tingkat nasional. Mempunyai tujuan bagaimana masyarakat Bima ini betul-betul menghayati menjadi satu pedoman Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena barang siapa yang mengamalkan kitabullah di dalam kehidupan, walaupun satu ayat yang disampaikan ini merupakan pahala selama orang itu mendengarkan dan mengamalkannya di dalam kehidupannya. Di samping itu juga saya juga menghimbau kepada keluarga besar yang ada di Jati Baru yang menggagas pikiran-pikiran bagaimana membangun masyarakat kita yang berakhlak.
mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan cita-cita kita sebagai umat muslim. Makanya program-program keagamaan baik kita lakukan mendorong majelis ulama berperan begitu kuat di dalam khotbah khotib Jumat, menseragamkan khotbahnya. Nah, tidak ada di Indonesia ini seperti di Kota Bima, khotbah khotib Jumat yang seragam. Nah, ini ide pikiran ini saya bawa ketika saya pernah berjalan atau mengunjungi ke negara Turki. Di sana masyarakat begitu teratur, begitu mencintai negaranya, begitu menghormati para pemimpinnya. Nah, karena para ulama dan umaro berjalan beriringan. Nah, di ceramah-ceramah Jumat semua hampir sama. Nah, makanya saya mendambakan itu ketika pertama saya jadi wali kota. Saya minta kepada majelis ulama untuk khotbah Jumat kita diseragamkan. Nah, mudah-mudahan nafas ini berjalan terus sehingga pemahaman Islam kita semakin kafah. Nah, sehingga membawa satu rahmat bagi Kota Bima untuk di masa-masa yang akan datang. Amin, amin, ya Allah. Berbagai program yang tidak saja kita luncurkan dari dana APBD, tapi juga kita berjuang bagaimana menghadirkan dana APBN di Kota Bima. Bantuan dari Nufret, Bank Dunia. Nah, semua ini berkat doa, dukungan dari masyarakat yang ada di Kota Bima, karena kita tahu bencana banjir yang begitu meluluhlantakan mengiris perasaan kita. Nah, ini membuat perekonomian masyarakat kita yang akhirnya perjalanan begitu lambat sejak tahun 2016. Nah, alhamdulillah program ini datang di tahun 2013. Nah, ini berkat keseriusan pemerintah Kota Bima mengawal sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, program ini akan berjalan sejak tahun 2023 sampai tahun 2028. Nah, kita tidak bisa membayangkan seperti apa nanti Kota Bima mengalami satu kemajuan yang luar biasa. Normalisasi sungai di dua sungai, Sungai Melayu dan Sungai Kedolong. Nah, itu dibiayai oleh JK dari program soft loan, dana pinjaman lunak yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk Kota Bima. Nah, begitu juga program dari Nufret, Bank Dunia, ya soft loan juga. Nah, ini bantuan lunak, pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan Kota Bima. Nah, tidak mudah kota ini mendapatkan satu bantuan. Apalagi kota kita ini bukan ibu kota. Kita hanya ibu kota penyangga saja, kota yang ada di Pulau Sumbawa. Sedangkan daerah-daerah yang mendapatkan Manado, Pontianak, Semarang, Medan, itu adalah ibu kota provinsi. Tapi berkat doa dan dukungan kerja keras kita semua, alhamdulillah Kota Bima masuk bagian kota yang memang dituntaskan untuk masalah penanganan banjir perkotaan. Nah, di samping itu juga kita tidak pernah bermimpi akan memiliki perguruan tinggi IAIN, perguruan tinggi negeri. Nah, orang Bima kalau mau sekolah negeri harus keluar ke Makassar, ke Jogja, ke Malang, ke Jakarta. Tapi mimpi ini akan menjadi kenyataan insya Allah karena kita berjuang. Alhamdulillah tanahnya sudah disiapkan oleh kita berkat kita kerja keras meminta kepada Menteri KLHK. Itu kita diberi tanah seluas 50 hektar. Amin. 30 hektar untuk kampus IAIN.
Nah, kenapa kampus IAIN ini saya kasih tanah 30 hektar? Biar di kemudian hari kampus IAIN ini berubah menjadi Universitas Islam Negeri Bima, sehingga anak-anak kita tidak perlu lagi mau kuliah fakultas kedokteran ada di Bima, mau jadi ekonom ada di Bima, mau jadi sarjana hukum ada di Bima. Itu harapannya, kita memberikan tanah yang begitu luas. Nah, kalau kota ini menjadi kota pendidikan, layaklah kota Bima ini menjadi kota pendidikan. Nah, semangat sekolah ini harus ditumbuhkan, karena kita yakin daerah itu besar, daerah itu berpengaruh kalau sumber daya manusianya semakin unggul. Nah, kita cukup bangga kota Bima ini IPM-nya nomor 2 setelah kota Mataram. Nah, begitu juga masih tertinggi di tingkat nasional. Nah, harapan saya kepada keluarga-keluarga saya, jangan anak-anak kita ini takut untuk menatap masa depan. Sekolahkan sampai setinggi-tingginya, karena negara memberikan satu jaminan kepada siapapun yang mempunyai kemampuan, apalagi masyarakat kita yang tidak mampu, yang menginginkan kuliah di sana, mempunyai prestasi. Kalau direkomendasi oleh kepala daerah, insya Allah bisa diterima. Amin, amin. Nah, kemarin kita coba, saya rekomendasi 2 anak kita, alhamdulillah dua-duanya diterima di Fakultas Ekonomi Unair. Nah, begitu juga harapan saya. Nah, semakin hari kita semakin kota ini tumbuh. Nah, kota ini penuh dengan penghargaan-penghargaan. Nah, kota ini meraih satu prestasi. Nah, saya harapkan juga diimbangi prestasi ini dengan keberadaan masyarakat kita. Nah, kita tahu manusia yang berprestasi, manusia yang sukses itu bukan semata-mata ditentukan oleh kepintaran. Kepintaran itu urutan kelima, kecerdasan urutan kelima. Kesuksesan seorang itu ditentukan oleh akhlak, karakter. Makanya amat berbangga kita sebagai umat muslim. Ya, Nabi kita bagaimana menanamkan akhlak kepada kita. Ternyata akhlak ini di atas segala-galanya. Makanya kita amat bersyukur, ya, orang Islam ini ada adab tata krama yang begitu kuat. Nah, sehingga ini modal, apalagi para polri, pada santri-santri, nah, guru ngaji yang tidak ada henti-hentinya memberikan pelajaran bagaimana mengaji dan menanamkan akhlak dan budi pekerti kepada mereka. Nah, kalau sudah ada pondasinya, sehebat apapun dia melenceng, anak-anak kita di kemudian hari akan balik kembali. Tapi amat kasihan anak-anak kita kalau dari kecil tidak ada budaya mengaji. Ini sangat sulit untuk balik. Nah, ini harus kita yakini. Nah, makanya saya dalam program ketika jadi wali kota, bagaimana insentif guru ngaji ini dinaikkan. Yang dulunya kalau tidak salah 15.000. Tapi di kita kalau salah 40.000 ya Pak Lurah ya. Nah, ini kita berikan dengan tujuan satu. Para guru ngaji mau mencari santri-santri di tengah-tengah kampung, sehingga anak-anak kita tidak ada yang tertinggal. Karena biasanya kita malu kalau kita ngaji tidak memberikan kepada guru ngaji. Tapi ketika pemerintah memberikan insentif atau membantuan, nah, sudah tidak ada rasa malu kita untuk mengaji ke guru ngaji. Nah, tapi bagi saya bukan lihat besarnya sebenarnya, tapi bagaimana terbangun keluarga kita, masyarakat kita untuk mencintai masjid, merasa ini
bangunan ini adalah rumah Allah, pemerintah saja peduli, insya Allah masyarakat juga peduli. Ini bisa kita buktikan. Berbagai masjid kita rubuhkan dari awal, sebelum nyampe duit pemerintah, masjid itu sudah terbangun. Ada masjid yang saya janjikan 400 juta kita rubuhkan. Tahu-tahu terkumpul anggaran dari masyarakat sampai 2,8 miliar. Coba, tidak dibayangkan. Padahal masyarakat sekelilingnya, ekonominya bisa kita bayangkan. Tapi kesadaran itu tumbuh. Ada yang membawa pasir, ada yang membawa besi, ada yang membawa semen satu. Semua terkumpul. Itu hampir di belahan yang ada di Kota Bima terbangun semangat itu. Dan saya selaku kepala daerah merasa bangga bahwa masyarakat kita mulai ada pergeseran mencintai rumah ibadah. Nah, artinya perjuangan kita, pemerintah tidak sia-sia. Bahwa daya dorong masyarakat, partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Sampai yang sudah meninggal pun dikeluarkan untuk membantu masjid atas namanya. Itu pernah saya saksikan di Panggi, di Saminae seperti itu. Terbangun dengan megah masjid-masjid yang ada. Nah, ini semua spirit yang terbangun. Saya meyakini bahwa ini bukan saja dibangunkan oleh pemerintah, tapi kesadaran masyarakat kita mulai tumbuh. Nah, alhamdulillah, ya pemerintah juga cukup bangga. Nah, kalau mudah-mudahan ini berjalan terus, tidak ada henti-hentinya untuk memperbaiki rumah Allah. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam kepemimpinan saya seperti dikatakan Adinda Man tadi, akan berakhir di tanggal 26 bulan 9. Tidak terasa 5 tahun itu begitu cepat. Lanjut. Karena bagi saya kok cepat sekali 5 tahun ini. Kalau kita diam lama sekali, tapi karena kita bekerja dan bekerja, itu tidak terasa 5 tahun itu begitu pendek rasanya. Nah, tapi terus terang saja saya amat bersyukur bisa dipercaya menjadi wali kota di tanah kelahiran saya. Tidak mudah menjadi wali kota ternyata. Ini pekerjaan yang cukup berat. Selama hidup saya pernah menjabat DPR RI, menjabat pimpinan perusahaan. Tidak seberat memimpin menjadi pemimpin ternyata. Artinya bahwa apa saya katakan? Pikiran, tenaga, kita curahkan semua. Tidak mengenal waktu. Ya artinya kalau kita ke Jakarta ada 2 kementerian, ya kita nggak pulang. Tanggung. Urus dulu kementerian itu. Nah, kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya merasa ketika ditunjuk ini amanah yang begitu besar. Jangan saya sia-siakan. Apalagi waktu memimpin ini hanya 5 tahun. Waktu yang pendek. Bagi siapapun mengatakan 5 tahun itu pendek. Apalagi membangun dengan anggaran yang sangat terbatas. Sudah barang tentu bantuan dari pusat itu amat berharga. Walau sekecil apapun. Nah, alhamdulillah capaian-capaian kita dapat. Kota Bima 4 tahun berturut-turut ini diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat, oleh Bappenas, penghargaan pembangunan daerah terbaik di Nusa Tenggara Barat. Nah, saya ingin menyampaikan kepada keluarga saya yang ada di Jati Baru. Nah, apabila di dalam kepemimpinan saya ada tutur kata, tingkah laku, perbuatan saya beserta wakil saya dan keluarga saya yang mencederai perasaan seluruh keluarga saya yang ada di Jati Baru, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya sebagai manusia tidak luput dari hilaf, salah sebagai manusia. Dan begitu juga saya ingin sampaikan juga bahwa soal maju atau tidaknya di kemudian hari mencalonkan wali kota
ada dua hal yang menjadi pertimbangan saya. Kalau seandainya masyarakat Kota Bima hasil survei menyatakan saya rendah hasil surveinya, insya Allah saya tidak maju. Tapi kalau saya survei nanti survei ini di atas 50%, artinya separuh masyarakat Bima masih menginginkan saya maju, insya Allah saya maju. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya tutup musyabaqah tilawatil Quran tingkat kelurahan Jati Baru, Kecamatan Asakota. Demikian. Terima kasih. Ini disampaikan oleh Abi Jaman urusan masjid ini. Insya Allah saya masukkan. Tapi saya minta pasang untuk dikawal. Mantap. Di DPR akan mengawal itu semua. Jadi nanti Allah minta pertanggungjawaban pasang. Saya masukkan dan Anda yang mengawalnya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Bima yang dengan luar biasa pada malam hari ini menyampaikan dari A sampai Z. Alhamdulillah, soal survei itu adalah soal tingkat kepuasan publik. Rasa-rasanya malam ini kita melihat begitu luar biasa prosesnya masyarakat di survei mengajak-ajak. Mantap Pak Bapak. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan, utusan Rasulullah terbaik ketiga atas nama Miftahul Jahratun berasal dari utusan Sepaga. Jurumum jatuh pada lingkungan Rasa Leli. Kepada panitia untuk menaikkan satu kulkas, kepada Pak Bambang untuk menyerahkan hadiah kepada anak-anaknya. Dato' Fajar Beriman wali terhormat. Ya, Allah bersemangat ya. Ya, alhamdulillah wali informasi. Nah, wala rezeki Pak Wali wala yang banyak ya. Karena mau Pak Judan matanya. Nah, pada logo ya. Iya. Wala hadiah dari Pak Wali ya. Oh, dia foto Pak Bambang. Main itu kameranya. Iya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Bima langsung memberikan hadiah secara pribadi untuk anak-anak. Iya. Ayo sih, saling dulu Pak Wali, saling dulu Pak Wali, saling dulu, saling dulu. Iya, iya. Alhamdulillah. Bapak bersama dulu wajib. Oh, boleh MC. Baru beri rokok lagi. Sambil bisa itu pakai mana? Insyaallah amanah. Makasih Pak Wali. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2. Jangan dulu beratnya Pak Wali. Sekaligus kita pemberian hadiah secara simbolis untuk umum jatuh pada lingkungan Rasa Leli. Dalam hal ini akan dibagikan oleh kuliah terbaik kita Adinda Egalita Ratnasari. Kepada Egalita dipersilakan. Serah terima dulu Pak Wali dengan Adinda Ega. Iya, depan. Iya. Oke, berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Ya. Acara foto bersama dulu. 1, 2, 3. Kami minta kesediaan Pak RW lingkungan Rasa Leli. Minta Bapak asisten 3 untuk memberikan
juara umum lingkungan stafnya Pak Adisa. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Wali Kota Bima. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Beliau Pak Wali, beliau kondisi tidak sehat, berpamitan pada malam hari ini. Pak asistennya waktu betulan, ngori acara. Iya. Beliau luar biasa sama kita. Waktu betulan, ayo pada dulu ibu-ibu, warap drama. Kemudian peserta Sabila. Ketiga Nur Pak Samsudin, ada hadiah khusus ini, dipersilakan. Baik, satu atas nama Bapak yang dipersilakan. Untuk dipasang itu juara 1 dan 2. Ya. Sudah, ya foto dulu. 1, 2, 3. Iya, foto bersama dulu Pak Dewan. Para yang mampu sama betulan melayani masyarakat. Iya, mau ujar promosi maka pada Pak Wali tarik indah rupa camana. Saha ketua yang ketik ya, nangga botak kecil, semangat botak nomor ini. Kipas angin untuk 1, 2. Iya. Kemudian jangan dulu beranjak. Oh iya, ya tengah mana kasih masalah tanpa masalah percamanya.